Who are we? BPC. Serangkaian kegiatan Blackbeard English Course Sorong Selatan dalam rangka menyongsong Hari Raya Paskah umat Kristen selama kurang lebih 3 hari ditandai dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Ibadah KKR mereka adakan di Gedung Gereja GKI Markus Kohoin, Klasis Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tepatnya jam 10 pagi. Diundang sebagai pembicara hadir seorang pendeta berkebangsaan Amerika, Daud Brown. Daud Brown ini adalah anak dari seorang misionaris Bill dan Jane. Bill dan Jane adalah misionaris yang pernah menjelajahi bumi Maibrat sejak tahun 1983 lalu. Atas hasil kerja mereka lah kitab suci Alkitab dalam terjemahan bahasa suku Maibrat boleh diterbitkan. Hadir pada ibadah KKR beberapa anak-anak Tuhan peserta didik Blackbeard English Course Kabupaten Sorong Selatan dan Blackbeard English Course Kabupaten Sorong, dan beberapa perwakilan umat Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya di wilayah Teminabuan. Pembacaan Alkitab yang dibawakan Pendeta Daud Brown terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-26, yang kemudian dikaitkan dengan Lukas pasal 18 ayat 18 dan Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-30. Dalam khotbahnya, Pendeta Daud Brown mencoba untuk menjelaskannya dalam bentuk peragaan singkat dengan menggunakan alat peraga tali, jas dan potongan kertas berbentuk love berwarna hitam dan warna putih. Tali yang disiapkan di salah satu anak dan potongan kertas berbentuk love berwarna hitam ditaruhnya di atas dada anak itu. Lalu kemudian dipakaikannya sebuah jas menutupi love berwarna hitam. Setelah itu kertas potongan love berwarna putih ditaruh di luar jas tersebut. Pendeta Daud Brown lalu kemudian menjelaskan bahwa tali itu yang melambangkan ikatan dosa kita yang terus mengikat sehingga kita tidak bisa lagi terlepas dari cengkeraman dosa-dosa itu. Sedangkan loh berwarna hitam dilambangkan sebagai hati yang busuk dan kotor yang selalu saja kita tutupi rapat dan tidak lagi kelihatan dalam kehidupan kita. Jas yang ada melambangkan kemunafikan kita yang selalu menutupi kejahatan dosa kita, dan selalu saja kita beranggapan bahwa pribadi kita yang benar daripada orang lain. Namun sesungguhnya dosa itulah yang sedang membelenggu kita umat manusia. Kadang-kadang kalau saya jatuh dalam dosa yang besar, saya merasa malu. Khotbah yang dibawakan penuh hikmah itu membuat umat Tuhan dan anak-anak yang hadir, mereka begitu serius mengikuti jalannya ibadah hingga selesai. Setelah ibadah, mereka melanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang dari beberapa mata lomba yang sudah diselenggarakan Blackbeard English Course Sorong Selatan. Beberapa mata lomba yang dilakukan antara lain Fast Coloring, Spelling Bible Karakter, Esther Poem, dan Solo Pria dan Wanita. Selain kegiatan lomba, Blackbeard English Course Sorong Selatan juga menggelar pertandingan futsal sebagai bentuk persahabatan antar umat Tuhan di Sorong Selatan. Pada kesempatan itu, Ketua Blackbeard English Course Sorong Selatan Spencerna menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan mereka, terlebih khusus kepada PHMJ GKI Markus Kohoin yang mana telah memberikan gedung gereja untuk pelaksanaan beberapa mata lomba dan ibadah KKR. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada donatur dari Australia yang telah membantu
dan juga rekan-rekan Blackbeard English Course Klasis Malamoy Kabupaten Sorong. Sebagai guru, penyerna dan seluruh personil Blackbeard English Course mengatakan mereka sangat siap untuk mendidik putra-putri asal Kabupaten Sorong Selatan untuk bisa memahami bahasa Inggris sejak dini. Spenyer juga menambahkan bahwa kesulitan mereka hanya ada pada tempat kursus. Oleh sebab itu dirinya sangat mengharapkan dukungan baik dari pihak gereja maupun pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan. Karena kehadiran dan seluruh aktivitas Blackbeard English Course di Sorong Selatan terus dipantau Australia untuk selalu ada perkembangan melalui penambahan kelas baru bagi para siswa. Usai ibadah, seluruh personil Blackbeard English Course mereka menuju Sungai Sembrat Teminabuan. Di sana mereka harus melepaskan lelah mereka. Ada yang mandi, tetapi juga ada yang menyiapkan makan minum untuk dicicipi bersama. Di pinggir Kali Sembra, senior Blackbeard English Course Rita Kemesble dan Edmundus Collis mereka menjelaskan sedikit perjalanan komunitas ini. Rita mengatakan, Blackbeard English Course adalah wadah yang bernaung di bawah Yayasan Mutiara Hitam. Sedangkan Yayasan Mutiara Hitam sendiri berpusat di Australia. Yayasan ini dibentuk oleh beberapa anggota jemaat gereja di Australia Barat. Mereka berinisiatif untuk membentuk wadah ini. Blackbeard English Course hadir di tanah Papua bekerja sama dengan Sinode GKI di tanah Papua. Yayasan ini juga bergerak di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Bidang kesehatan dengan program kesehatan anak remaja putri dan program air bersih. Sedangkan untuk program pendidikan yaitu program kursus bahasa Inggris Blackbeard English Course. Program Yayasan Mutiara Hitam ini sebenarnya awal namanya Blackbeard Network. Jadi salah satu gereja di Australia Barat yang bernama United Church, ada beberapa anggota jemaat di bagian itu yang mereka punya inisiatif untuk satu kegiatan ini. Mereka kerjasama dengan Sinode GKI di tanah Papua. Kemudian mereka punya beberapa program, ada program air bersih, program kesehatan untuk anak remaja putri, dan salah satunya itu program khusus bahasa Inggris. Terus ada lagi program EPSEP. Iya, EPSEP. Nah, itu program EPSEP itu 2 tahun sekali, di mana anak-anak dari setiap klasis nanti ikut seleksi, belajar, ikut seleksi, kemudian nanti dikirim ke Australia. Belajar selama 3 bulan, mulai dari umur 17 sampai 25 tahun. Kan saya juga salah satu alumni dari program itu. Ya, kemudian yang keempat ada teachers training. Iya, teacher training. Jadi setiap tahun, Ya, setiap tahun ada teachers training. Kita training, guru-guru tidak hanya mengajar, tapi kita belajar, kita juga diajar begitu. Biaya semua ditanggung oleh keluarga dari Australia. Kemudian mereka tuh ada kunjungan. Blackbeard Network itu selalu ada kunjungan untuk melihat kelas-kelas yang ada di Papua. Mereka melihat perkembangan, ketemu dengan anak-anak. Biasanya 3 kali dalam setahun. Tapi karena COVID, 2-3 tahun terakhir ini mereka tidak datang kunjungan untuk lihat anak-anak terakhir. Rita juga menjelaskan bahwa program kursus bahasa Inggris ini awalnya dibuka di Provinsi Papua sejak tahun 2016-2017 yang awalnya dibuka di klasis Sarmi Barat. Setelah itu program Blackbeard English Course ini menyebar lagi ke klasis Nabire Utara dan kemudian menyebar lagi ke Sentani Barat. Setelah itu Rita katakan klasis Malamoy Kabupaten Sorong merupakan tempat pertama Blackbeard English Course hadir untuk wilayah Provinsi Papua Barat, yang kemudian dibuka lagi ke klasis Raja Ampat dan selanjutnya dibuka lagi ke klasis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Program khusus bahasa Inggris ini mulai dilaksanakan pada 2016-2017. Pertama kali buka di Provinsi Papua di Kabupaten Sarmi, lebih tepatnya di
Klasis Sarmi Barat. Saya mengajar di klasis itu sekitar 2 tahun karena mereka melihat perkembangan antusias anak-anak gereja, terlebih khusus kita punya anak-anak Papua dalam belajar bahasa Inggris, sehingga akhirnya mereka buka lagi ke beberapa klasis di klasis Nabire, Nabire Utara, dan Sentani Barat, Waibu Moi. Setelah itu kita bawa kursus ini ke Provinsi Papua Barat, buka di klasis Malamoe. Iya, malam khusus untuk di Papua Barat, buka pertama di bakal klasis Malamoe. Kemudian kita buka di klasis Raja Ampat. Setelah itu baru dibuka di klasis Pinabua. Jadi untuk Papua Barat itu bakal klasis Malamoe, kemudian Raja Ampat, bakal klasis Raja Ampat, klasis Manokwari, dan klasis Teminabua. Dan beberapa di klasis Provinsi Papua seperti Biak Selatan, Biak Utara, kemudian Wondama masuk Papua Barat ya, Wondama, kemudian Wamena. Mengingat wadah kursus bahasa Inggris yang begitu mahal, maka melalui kerjasama dengan gereja, Yayasan Mutiara Hitam merasa terpanggil untuk bisa melayani khususnya berbagi kasih bagi generasi muda yang ada di tanah Papua. Apalagi lewat gereja begini terpanggil untuk melayani, karena kalau untuk kursus bahasa Inggris mereka ingin membantu kita anak-anak Papua untuk belajar, apalagi saat ini kita tahu bahwa tempat-tempat khusus pada umumnya untuk kursus bahasa Inggris itu mahal dan anak-anak susah untuk bisa belajar bahasa Inggris, jadi mereka Kepada media ini, putra asal suku Moi Kabupaten Sorong, Edmondus Kolis, yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPD Purna Ceraka Muda. Dia menjelaskan bahwa progres selama menjalankan kegiatan ini juga telah menghasilkan beberapa anak muda Papua yang mengikuti program EPSES dan sudah diberangkatkan ke luar negeri. Selama proses berjalan, sudah ada progres di kami di BPC Malamoe. Kemarin ada satu anak dari kelas umum namanya Yakubus Hara. Saya juga alumni dari program pertukaran pemuda antar negara. Terus saya bawa dia juga sama Miss Rita. Dia terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat ke Korea Selatan. Kemudian yang kedua ada satu peserta lagi dari kelas umum namanya Agustina Lucy Womsuwor. Nah, dia tahun ini terpilih untuk program pemuda juga, pemuda gereja ya ke Jerman. Nah, jadi saya kira dengan apa yang kami berikan, walaupun tidak sebesar yang orang pikirkan, tapi dengan kemampuan kami yang ada, kami coba untuk membangkitkan semangat dari anak-anak muda Papua ini supaya ke depan bisa dapat kesempatan sama seperti kami ini. Mondo nama kesehariannya sangat berharap agar ada perhatian baik dari pihak klasis maupun pemerintah daerah agar bisa mendukung hadirnya program ini di daerah. Kedepannya ini peluang yang harus dilihat oleh pemuda-pemuda gereja, orang-orang klasis, pemerintah. Karena ini kalau dibilang program bergengsi juga karena ada setiap tahunnya ada pengiriman, setiap tahun pengiriman anak-anak untuk belajar. Harap ke depan klasis gereja dan pemerintah lebih serius lagi untuk menangani program ini, karena tidak semudah kita anak-anak muda bisa punya koordinasi sampai ke luar negeri ya. Saya pikir mungkin ada, tapi saya tidak tahu yang anak-anak kami baru mulai. BBC Malamoe and BBC South of Sarawak, we want to send